Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran hafalan kita melalui buku Metode Umi di juz 30. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya siswa-siswi di kelompok Bapak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'annya, baik di rumah bersama orang tua, dan insya Allah nanti ya, jika sudah normal kembali, kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita secara langsung, insya Allah. Nah, walaupun kalian menghafalnya di rumah di hari ini atau di pekan-pekan yang lalu pun masih menghafalnya di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam menghafal Al-Qur'annya, karena insya Allah bila kita menghafal Al-Qur'an nanti ada syafaatnya ketika di hari kelak nanti, yaitu mahkota cahaya bagi orang tua kita. Dan di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita, yaitu di surat At-Tin. Nah, dari kalian ada yang sudah tahu apa arti dari surat At-Tin? Nah, arti dari surat At-Tin adalah buah tin. Dan berapa jumlah ayat yang terkandung di dalam surat tersebut? Ya, jumlah ayat yang terkandung dalam surat At-Tin adalah 8 ayat. Karena itu kita langsung saja membuka buku hafalan kita di hari ini di halaman ke-17. Di halaman 17 kita dapat melihat surat At-Tin, yaitu ada di bagian paling atas sebelah kanannya. Nah, di ayat ke-1 sampai ke-5 ini diberi warna hijau seperti biasa. Jika ayatnya diberi satu warna sama, berarti kita akan menghafalnya secara sekaligus sebanyak 30 kali menggunakan buku metode ini. Dan Bapak minta ketika kalian menghafal nanti benar-benar diterapkan untuk mengulang-ulangnya sebanyak 30 kali. Kenapa harus diulang-ulang sebanyak 30 kali? Agar hafalan yang kita dapatkan nanti insya Allah lebih kuat dibanding dengan kita menghafal ayat-ayat yang ada hanya beberapa kali saja. Sebelum kita memulai menghafal, ada sedikit yang ingin Bapak sampaikan, hal-hal penting terkait bacaan yang ada di ayat 1 sampai 5. Di ayat ke-1 yang perlu kalian perhatikan, yaitu di sini ada huruf ta yang bertasydid. Nah, ini harus ditekan cara bacanya. Lalu bunyi ti-nya nanti juga di sini harus dibaca panjang karena kasroh bertemu ya sukun. Dan selanjutnya di akhir ayat ke-1 di sini bunyi tun. Nah, ini harus dibaca panjang 4 harokat ya. Lalu selanjutnya di ayat kedua di sini ada bunyi tu ya. Di sini harus dibaca panjang 2 harokat karena dhammah bertemu waw sukun, dan si-nya juga di sini dibaca panjang karena ada kasroh bertemu ya sukun. Nah, ini bacaan panjang pendek adalah materi di jilid 3. Dan seperti biasa, akhir bunyi di ayat kedua seperti di ayat ke-1 harus dibaca panjang 4 harokat. Selanjutnya di ayat ketiga, di sini ada huruf H yang diberi fathah panjang. Di sini harus dibaca panjang 2 harokat. Dan selanjutnya hati-hati ketika membaca huruf lam yang bersukun. Di sini harus ditekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Begitupun di bacaan selanjutnya juga terhadap di ayat 3 ini ada lam bersukun juga. Dan sama seperti sebelumnya harus ditekan namun tak boleh dibaca pantul. Dan bunyi akhir di ayat ketiga juga ini sama ya, harus dibaca panjang 4 harokat. Lalu di ayat keempat di sini ada dal yang bersukun, huruf dal yang bersukun. Nah, ini harus dibaca pantul. Ingat, harus dibaca pantul ketika membaca huruf dal yang bersukun. Begitupun dengan huruf qaf yang bersukun, seperti huruf dal juga.
Huruf Qaf ketika diberi sukun harus ditekan cara bacanya dan dibaca pantul. Lalu selanjutnya ada lam bersukun kembali. Nah, ingat untuk lam bersukun berarti dibaca pantul, namun tak boleh dibaca pantul. Jadi lam bersukun ditekan cara bacanya maksud Bapak, namun tak boleh dibaca pantul. Lalu selanjutnya ada nun yang bersukun bertemu huruf sin. Nah, di sini harus dibaca dengung yang lama, dan dengungnya nanti kalian jangan terlalu cepat, harus dihitung sampai 3 harokat. Lalu selanjutnya ada huruf sa yang diberi fathah di atasnya dan ada alif bertemunya. Setelah itu jadi dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya di sini ada bunyi fi. Fi-nya di sini dibacanya 4 harokat. Kenapa? Karena kalian lihat di sini terhadap huruf fi-nya ada coret panjang. Artinya kita akan baca panjang 4 harokat. Lanjut saja ke huruf qaf yang bersukun. Nah, huruf qaf yang bersukun di sini di ayat keempat harus dibaca pantul. Lalu selanjutnya bunyi akhir di ayat keempat ini harus dibaca panjang 4 harokat. Dan di ayat kelima di awalnya di sini terdapat ya mim bertasydid. Ketika membaca mim bertasydid di sini harus ditekan yang lama. Tekan yang lamanya berapa? 3 harokat. Selanjutnya ada huruf dal yang bersukun seperti di ayat keempat. Ketika membaca dal bersukun di sini harus dibaca pantul. Selanjutnya ada huruf na yang berharokat fathah panjang, maka ia harus dibaca panjang 2 harokat. Begitupun dengan huruf sa-nya juga di ayat ini dibaca panjang 2 harokat karena ada fathah panjang. Dan bunyi akhir di ayat kelima ini harus dibaca panjang 4 harokat. Itu adalah hal-hal penting yang perlu kalian perhatikan ketika membaca huruf-huruf yang ada di ayat ke-1 sampai ke-5 di surat At-Tin. Bapak akan mencontohkan cara membaca di ayat ke-1 sampai ke-5. Jadi kalian bisa memperhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Satu kali kita membaca di ayat 1 sampai 5 seperti biasa. Kita isi kolom coretan yang ada di sampingnya untuk menandakan kita telah menghafal kelima ayat tersebut sebanyak 1 kali secara sekaligus. Selanjutnya Bapak akan mencontohkan untuk yang kedua kalinya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Nah, kembali kita mengisi kolom coretan di samping sebanyak 1 kali untuk menandakan kita telah menghafal sebanyak kedua kalinya. Dan Bapak akan mencontohkan untuk yang ketiga kalinya di ayat 1 sampai 5, jadi kalian bisa memperhatikan kembali. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma
thumma radadnahu asfala safilin. Nah, langsung kita mengisi kolom coretan di samping untuk menandakan kita telah menghafalnya sebanyak ketiga kalinya. Dan itu adalah cara membaca di ayat ke-1 sampai 5. Jadi di hari ini silahkan kalian menghafalkan surat At-Tin menjadi surat wajibnya. Dan hasil hafalan kalian di surat At-Tin kalian kirimkan ke grup yang telah ada dalam bentuk dalam bentuk video rekaman ya, maksud Bapak. Di ayat ini memang adalah ayat-ayat yang pendek ya di surat At-Tin, tapi tidak mengapa. Kalian cukup menghafalnya 1 sampai 5 saja terlebih dahulu. Karena jika langsung sampai ayat ke-8 khawatir memberatkan, karena Bapak akan menugaskan kalian juga, yaitu mengirimkan hafalan surat pribadinya. Hafalan surat pribadi yang melebihi di surat At-Tin, misalkan surat Al-Balad, surat dan lain-lain sebagainya di selain surat At-Tin ini ya. Jadi untuk hafalan pribadinya kalian kirimkan ke kontak Bapak dalam bentuk video rekaman juga. Dan nanti silahkan kalian kirimkan hafalan pribadinya. Insya Allah juga nanti Bapak simak dan Bapak rekap hasil hafalan pribadinya. Itu saja mungkin video singkat pembelajaran kita di hari ini. Terus semangat dalam menghafal Al-Qur'annya meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara online dan belum bisa bertatap muka secara langsung. Akhir kata Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.